Mbak Ayu, apa sepengetahuan Mbak Ayu tentang dakwah itu? Dakwah itu mensyiarkan atau menyebarkan, Pak, Iya. agama Islam. Oke, bagus. Tepuk tangan Kebaikan. untuk Mbak Ayu ya. Tangan semuanya, bagus. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, maka kita harus tahu dulu apa kompetensi dasar yang hari ini akan kita lalui. Yang pertama yaitu meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan dakwah Islam di Indonesia. Jadi tujuan kita hari ini adalah itu, tujuannya adalah nanti anak-anak semuanya suruh peserta mengidentifikasi masuknya Islam di Indonesia dengan benar. Yang kedua adalah dapat menjelaskan prinsip-prinsip strategi dakwah Islam di Indonesia dengan benar. Untuk poin yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi untuk kali ini kita bahas tentang materi ini. Paham anak-anak ya? Paham. Oke. Langsung saja sedikit materinya yang kami sampaikan. Untuk pertemuan satu ini kita akan bahas tentang masuknya Islam di Indonesia, dan yang kedua adalah prinsip-prinsip strategi dakwah Islam di Indonesia. Anak-anak, ini mungkin nanti sebagai gambaran awal sebelum nanti kita bersama-sama berdiskusi kepada anak semuanya. Oke, anak semuanya, kita pahami bahwa masuknya Islam di Indonesia ini ada beberapa teori. Ada yang pertama yaitu teori Gujarat, Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Ini pendapat teori yang pertama. Yang kedua adalah teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar pada abad ke-7 Masehi. Ada perbedaan, nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang ketiga adalah teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanan singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Oke anak-anak, ini adalah pengantarnya tentang masuknya Islam di Indonesia. Anak-anak tahu ya, sebelum Islam masuk datang ke Indonesia, ada agama selain Islam apa tidak dulu? Ada, Pak. Ya. Yang Mas Mahfud tahu apa aja? Agama budaya Hindu-Buddha, Pak. Hindu-Buddha, betul. Jadi kita sebagai umat Islam ya, kita tetap menghargai perbedaan ini. Di Indonesia sudah ada agama sebelum Islam masuk, maka kita tetap menjaga agar persatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat dijaga, saling menghormati ya. Jadi itu. Oke, anak-anak, berikutnya akan saya putarkan video, nanti bisa anak-anak untuk menganalisanya. Oke, anak-anak yang punya scan barcode HP-nya bisa di-scan, tapi kalau nanti ada yang nggak punya, maka akan saya putarkan videonya ya. Nanti diamati anak semuanya biar nanti tahu apa saja yang harus dipahami. Oke. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada episode keluar, kita kelihatan bahas benar ya. sejarah munculnya agama Islam. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Ya. Oke, anak-anak silahkan setelah ini saya bagi menjadi 4 kelompok bagi semuanya. Nanti kelompok pertama yaitu ada ketua kelas Mas Habib, kemudian Mas Ahmad Mahfud, kemudian Mas Ahmad Solikin, dan juga Mbak Ayu. Kelompok kedua yaitu ada Mbak Wahyu, kemudian ada Pak Irham, kemudian ada Pak Mustain, ya. Kemudian kelompok ketiga nanti ada Mbak Isnia ya. Ada yang Mbak Isnia ya?
Mbak Isna ada ya? Tadi ada. Oh ya, Mbak Isna. Dapur Pak. Oh iya iya iya. Kemudian ada Mbak Ayu tadi belum masuk grup ya? Sudah, Pak. Oh sudah. Oke, kemudian ada Mas Subakir dan juga Mas Ilham tadi sudah masuk belum? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, nanti jadi seperti itu. Oke, Nomor 2. anak-anak bisa dilihat ya videonya? Tidak, Pak. Oh, Ya, sudah. silakan diamati anak-anak semuanya ya. Bagi yang belum menonton, silakan cek link yang ada di Agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas, guys. Untuk memulai proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia, guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snook Orgonye, Willem Sotterheim, Bernard Fleck, dan J. Pitnapel. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada 2 bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Van Le. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyangga teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum pakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidiningrat dan Umar Amir Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabui. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maudul Lompoa di Cikoang, Makassar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu ya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak. Oke ya, anak-anak sudah
sudah melihat tayangan video tadi bahwa ada 3 teori yang dibahas di sini. Nanti anak-anak setelah ini nanti teorinya akan membahas tentang teori-teori tadi. Nanti ketua kelas atau ketua kelompok untuk mempresentasikan ya. Silahkan di anak-anak untuk belajar kelompoknya diskusi. Jangan lupa untuk bukunya bisa dijadikan sumber untuk menambah, dan juga anak-anak bisa menggunakan internet ya yang sudah tersedia, sehingga wawasan anak-anak akan semakin banyak ya. Paham ya? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Tugasnya sudah dikumpulkan ke Pak Guru semuanya. Sekarang akan kita presentasikan, yaitu tadi kelompok pertama. Ya, betul. Terus oke. Ini ya. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum. Bentar ya. Oh, ya. Ya, jadi anak-anak sudah berdiskusi dan sudah dikumpulkan ke Pak Guru. Sekarang Pak Guru tinggal menayangkan lagi tentang hasil diskusi anak semuanya. Saya buka dulu. Kelihatan ya? Oke. Sekarang kelompok 1. Mas Habib, silahkan dipresentasikan ya, tentang teori Gujarat. Ya, silahkan. Oke. Oh ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya itu kelompok 2. Silakan. Ada Mbak Wahyu. Iya, Pak. Untuk teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari orang-orang ataupun pedagang yang berasal dari Arab. Oke, ada lagi? Dan orang-orang Arab itu menjual yang pertama wangi-wangian. Nah, di situ mereka melakukan perdagangan sekaligus menyiarkan agama Islam. Sekian dari kelompok kami, Bapak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk ya. Oke. Lanjut ke topik 3. Langsung Bakir, silakan. Yuk. Untuk teori Persia, silakan Mas Subakir. Iya. Oh, teori Ya, ini Persia. Sudah saya tampilkan di pencetus dari teori ini adalah Husain Jadiningrat, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persia yang kini namanya Iran pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-13 Masehi. Dalam memberikan argumennya pada sekitar tahun 1886 1960. Demikian kebudayaan samaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam yang mengadakan upacara tabut. Oh ya, tabut ya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mas Subakir ya untuk presentasinya.
Oke, anak-anak semuanya, yang berikutnya yaitu yang perlu saya tekankan lagi, yaitu pada akhir ini anak-anak semuanya jangan lupa untuk memahami ini. Ini ada ruang diskusi, tapi karena waktunya juga masih sudah tidak bisa berjalan, sudah hampir habis, maka terakhir dari Bapak ya, yaitu untuk pertemuan kali ini setelah kalian berdiskusi, yaitu anak-anak semuanya, terakhir kita akan ada pengambilan, yaitu kuisnya ya. Anak-anak hari ini silahkan siapkan HP-nya untuk ini. Anak-anak soalnya saya taruh di PowerPoint. Anak-anak bisa mulai scan ya semuanya. Kelihatan ya anak-anak ya? Tidak, Pak. Kelihatan? Sudah? Sudah ya? Oke. Ya, ini kerjakan hari ini. Nanti nilainya langsung saya masukkan ke dalam nilai harian anak-anak semuanya ya. Bisa di-scan, kemudian silakan masuk ya. Oke ya, sudah di-scan ya? Oh ya, Pak. Oke. Oke, selamat mengerjakan. Jadi, karena pertemuan hari ini sudah selesai, maka anak-anak semuanya kita tutup dengan bacaan doa, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya, anak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat semuanya ya. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.